a summer moon. That's what I'm calling. I have a plan. It's me at the corner. I'll bring you a coffee. Kalau lahir dan dibesarkan sebenarnya dari kampung sih dulu ya. Nah, kalau sekarang mah udah kota mungkin. Dulu tuh kampung ya. Sukabumi karena kalau Sukabumi ke Bandung itu dulu cuman ada satu bis ya. Itu pun ekonomi. Nah, kalau sekarang kan beda, udah perubahannya udah lain. Jadi lahir tahun 1976 bulan Januari di kota Sukabumi, dibesarkan juga di Sukabumi. Jadi emang asli Jawa Barat. Asli Jawa Barat. Awalnya sih sebelum ke SMA selesai di Sukabumi, ya kuliah itu di Bandung. Nah, tapi sebelum kuliah itu ada jeda 1 tahun waktu itu, ya. Jadi terbentur dengan biaya. Ya. Jadi awalnya itu sempat lama juga 6 bulan lah kalau nggak salah di Sukabumi ya, mengenal beratnya pekerjaan itu. Waktu itu saya jadi kenek truk truk pasir ya waktu itu. Lanjut ke bukan merasa capek ya, merasa wah artinya nggak akan ada perubahan kalau saya di Sukabumi terus ya. Akhirnya saya berangkat ke Bandung ya, kebetulan di Bandung juga ada saudara, sebenarnya ada pertengahan 94 lah, pertengahan 94 ya, masuk ke 95 waktu itu. Awal kerja itu saya di Majalaya di pabrik sarung waktu itu ya. Ya kebetulan juga ada relasi juga mungkin dari tante saya waktu itu ya. Saya di sana kerja sebagai pengukur kain. Pengukur kain lebih ke apa? Jadi sudah jadi kain. Nah, sebelum pembentukan sarung kan harus jadi dua itu. Nah, itu saya yang mendua-duakan itu. Nah, itu 949. Nah, berlanjut dari situ jadi tante sama om saya itu kebetulan punya bengkel mobil ya waktu itu di bawah Kramayuda 3 Berlian waktu itu ya. Jadi waktu itu nama CV-nya itu CV Arta Kurnia, saya diterjunkan di bagian penyewaan mobil sampai kira-kira tahun 97. Nah, 97. Nah, waktu pas di rental itu saya kebetulan awalnya itu sebagai tukang cuci. Sebagai tukang cuci. Jadi saya diberi kesempatan setiap mobil datang itu cuci mobil dan antar jemput mobil ke konsumen ya. Survei lingkungan juga ya, segala dipegang lah, punya keluarga ya. Punya keluarga, segala dipegang. Ternyata capek di rental itu ya, karena harus 24 jam standby. Nah, itu sementara waktu itu saya sudah otak saya udah mulai muter. Saya nggak bisa kalau gini-gini terus. Jadi di rental itu waktu itu saya coba masuk kuliah waktu itu. 95 itu masuk kuliah. Waktu saya karena basicnya dari sosial, jadi orang sosial, orang unik lah kalau dibilang mah, orang sos kan ya. Dulu mah wah, masuk ke komputer akuntansi waktu itu 95-96 itu. Dan waktu itu komputer itu belum secanggih sekarang ya. Jadi saya mengalami dari mulai disket yang tipis ya, underdos yang galaba gitu, sampai ke yang ini kecil. Nah, dari situ niatnya saya ngambil di kebetulan di sini di Karapitan. Jadi di PIKAM, Pusat Ilmu Komputer dan Akuntansi Muhammadiyah. Jurusan saya komputer akuntansi ya, waktu itu ya. Jadi ada pemrograman juga, waktu itu belum ada Windows ya. Jadi masih Word belum ada, jadi masih waktu itu zaman saya itu masih WordStar sama Lotus ya. Kalau sekarang Excel, nah, gitu. The Best 3 Plus
ya kalau untuk pemrogramannya. Kalau sekarang kan udah basicnya udah web. Thinking of you. The sun is Jadi kebetulan waktu itu 97 itu lulus kuliah dari Pikam, masuk sebetulnya belum ke JG dulu. Nah, masuknya ke Mandala. Oh, ke Mandala juga. Ah. Lautan Teduh atau Mandala sih? Pak? Mandala awalnya itu bukan Mandala. Awalnya itu Gracia Dinamika Fortis GDF. Nah, ya, waktu itu ya saingannya banyak waktu itu. Leasing itu ada Olimpia, ada PSP dulu ya kalau yang mengalami. Ya 97 sampai dengan 99 saya di Mandala. Kebetulan waktu itu ya akhirnya segala dipegang juga. Kenapa segala dipegang? Karena terbentur waktu itu 98-99 krisis moneter ya itu. Nah, itu ya krisis moneter. Nah, karena Mandala ini masih satu grup dengan JG ya, si Mandalanya perampingan ya. Nah, saya ditransfer nih karena masih satu manajemen. Nah, ditransfer lah ke Lautan Teduh waktu itu 99 ya. Jadi juga masih namanya Lautan Teduh. Masih Lautan Teduh. 99 itu saya tergabung di main dealer spare part. Nah, 1 tahun di main dealer spare part itu saya jadi admin. Nah, jadi admin. Nah, tahun 2000 saya dilarikan ke cabang, pegang cabang waktu itu. Nah, waktu di spare part saya pegang dua job lah ya. Jadi ternyata di admin itu dulu saya pikir wah enak jadi sales ya. Sales itu pergi datang tinggal ngasih inbound ke saya, nah, pergi lagi gitu kan ya. Nah, saya yang harus ngerekap laporan mereka gitu. Dari situ wah kalau gitu kenapa saya nggak jadi sales juga. Nah, dan mereka kan sales itu dapat fasilitas sales spare part waktu itu ya. Jadi ke part shop, jualannya ke part shop sama ke sub dealer kalau disebutnya dulu ya. Jadi ke toko-toko kayak kita sekarang. Nah, retail dulu itu ya. Jadi 99 ya, 99. Nah, dari situ saya mengajukan untuk jadi sales waktu itu, sales. Nah, jadi sales itu pegangannya adalah mobil bak. Mobil bak yang bertato waktu itu ya, keunggulan teknologi Yamaha. Jadi kemana-mana itu nggak bisa belok itu, ada tatonya ya. 99 nggak lama dari situ pun tidak lama saya dipindahkan lagi ke toko. Nah, tepatnya ke waktu itu masih Lautan Teduh Kopo. Dan di Kopo ini kalau orang dulu nyebutnya saya ini 5S, bukan 3S lagi. Sales, spare part, service, shop head. Waktu itu branch manager itu sebetulnya shop head. Nah, sales, service, spare part, sama supir. Sama supir waktu itu ya. Jadi dikerjain sendiri waktu itu ya karena kondisi ya krisis moneter ya waktu itu. Nggak bisa dilupain ketika saya sudah dipindahkan waktu itu tahun 2005 apa 2000 ya sekitar segituan lah ya, tahun 2005an. Ketika itu saya dipindah ke JG BKR, JG Bandung, karena mungkin muka saya yang seperti ini ya, sinis. Padahal kan enggak sebenarnya ya, murah senyum sebenarnya. Jadi ketika konsumen datang, jadi waktu itu saya sebagai servis counter ya karena merangkap. Orang datang langsung bilang ke saya begitu lihat kamu, saya udah nggak suka gitu. Nah, kan bingung saya, aduh, salah saya apa gitu. Kenal juga baru gitu, ngerebut pacarnya juga nggak tahu kan gitu. Ya, gitu. Tapi yang anehnya itu setiap bulan dia datang servis gitu, tapi tidak mau dilayani oleh saya. Nah, waktu itu ada partner saya ya kebetulan SA dulu ya, sudah tidak ada di JG. Jadi minta dilayani ya sama dia terus gitu. Tapi datang gitu. Nah, itulah momen yang tidak terlupakan.
Dan saya bertanya pun ke dia, salah saya apa ya? Pokoknya saya udah nggak suka aja. So good to be true. Di luar sekarang kalau hari libur ya kebetulan saya punya Mbak Eno ya. Mbak Eno jadi mobil tua ya. Jadi saya masuk komunitas mobil Baleno BCI ya. BCI. Ya, bukan BCL, bukan Bunga Citra Lestari. Baleno Club Indonesia, dan itu sudah diakui secara nasional. Nah, semuanya ada 49 chapter ya. Jadi seluruh Indonesia ya. Kebetulan saya di Bandung ini ketika masuk ke komunitas itu baru masuk pun langsung digebruskeun lah ibaratnya. Sudah jadi pengurus gitu. Ya, yang terakhir sekarang saya sebagai wakil ketua chapter Bandung untuk Baleno Club Indonesia. Ya, yang di Bandung. Selain berorganisasi BC itu kayak olahraga gitu Pak? Kalau olahraga ya kebetulan kemarin di sini saya sekarang punya teman ya. Kalau dulu dari dulu saya nggak punya teman sebenarnya JG untuk olahraga ya. Jadi kalau teman-teman JG dulu diajak olahraga itu susah banget gitu. Ya kalau sekarang punya teman ya. Nah, mungkin kemarin sudah di ini ya. Nah, temennya jadi ada Pak Arsi kemarin. Jadi futsal, sepak bola lapang gede, lapang besar gitu ya. Pingpong juga ya semua sih sebenarnya. Karena saya itu terlahir dulu itu salah masuk SD. Jadi kalau bisa di searching di Google, saya itu masuknya ke SD IPOR. Jadi untuk menelorkan atlet-atlet gitu ya. Emang khusus buat olahraga. Jadi memang di indeks prestasi olahraga tuh. Jadi SD itu harus Kurikulumnya lebih ke gitu. Padahal SD negeri gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah dari situ ya positifnya ya saya jadi segala bisa olahraga gitu. Overload lah. kenapa stock overload? Ya kan kita bisa kalau barangnya ada kita bisa membuat satu program, membuat satu ide gitu. That's what I'm calling. I have a plan. That's me at the Kejengkol sih saya. Kejengkol. Kenapa jengkol? Kalau sebenarnya bukan jengkol ya. Kalau Sukabumi itu ada yang namanya sepi. Sepi ya. Jengkol yang dikubur dulu. Oh jengkol, tapi tetap jengkol kan? Jengkol. I know I'm Lebih ke sepak bola. Oke, kenapa sepak bola? Kalau sepak bola ya karena saya dulu awalnya hobi banget dengan sepak bola gitu. Hobi banget dari SD sampai ke SMA ya. Termasuk tim inti juga gitu. Gitu. Baleno sekarang dong. Kalau sekarang kenapa nggak Baleno klasik? Kan tahunya lebih kalau Baleno klasik ya kan dari perawatannya. Nah kalau yang namanya mobil tua ya kalau nggak dipakai, nah ketika dipakai pasti ada aja gitu. Gitu. Pasti ada aja jajannya gitu. walking apart, and I'm not your man. I drink my ice coffee. Tembakau asli. Kenapa? Ya karena dibakar gitu. Kalau boleh cerita mah saya ini sudah terbentuk SD kelas 4 itu udah ngerokok. Udah ngerokok. Iya, tembakau asli. So good to be true. Kayaknya aman Pak Harto saya mah. Ternyata angkatannya. Karena saya angkatannya di situ ya. Jadi Kenapa tuh? banyak. Jadi aman gitu kan. Bensin Saya murah. bensin murah, rokok murah, terus apalagi ya? Petrus lah. Petrus. Saya ngalamin Petrus. Nah, penembak misterius tuh. Preman-preman di jalan tuh nggak ada. Kalau ada yang muncul tuh langsung cus. Ada di tempat sampah. Saya lihat sendiri ada di tempat sampah. Udah dalam karung. Stock of name sih saya. Mending maraton. Stock of name. Biar apa? Ya biar ya tadi kan
tadi kan pertanyaannya overload kan. Nah, saya kan bagian tugasnya ngejual yang overloadnya ini sekarang gitu. Siska lah. Tante Siska lah. Apa slogannya itu? Pemersatu bangsa itu. Kok pertanyaannya ke situ sih Mimin? Aduh. Saya lebih ke IG sebenarnya kalau live ya. Kalau live ketika saya kunjungan cabang itu selalu saya live ya. Sebenarnya saya ikut IG, ngikutin TikTok ya, sebenarnya kan mengimbangi untuk yang muda gitu. Yang mudanya siapa? Anak saya gitu ya, gitu. I'm calling, I have a plan. It's me at the call. Nggak tahu saya Arista siapa. Aduh. Hari The Pretes? Tahu sih. Kalau orang bilang kan saya mirip siapa ya? Indra Lesmana sama itu saya. Yang terakhir itu kan itu yang koruptor itu siapa? Gayus. Saya sempat ke Jogja waktu itu, ke Jogja sini kok, Jogja Kepatihan ya. Jogja Kepatihan orang pada ngeliatin. Itu sangkanya Gayus, sampai ke Bu Imas, orang pada ketawa. Bukan sombong ya, makan Ibu Imas gitu. Disangkanya Gayus. Jadi Harry Style atau Harry The Pretes? Hari The Pretes aja karena saya nggak kenal. Saya nggak kenal. I got a feeling. Luar biasa ya dunia digital ini. Sekarang ini banyak orang berhasil dan sukses karena dunia digital ya. Jadi banyak orang ya. Saya pribadi sebenarnya sih ya pengen gitu ya, pengen untuk masuk ke sana gitu karena ya. Tapi jangan lupa keberhasilan tanpa maintenance juga kan, tanpa dibungkus dengan itu kan yang nggak akan berhasil juga. Bagaimana kita ngebungkusnya juga, menjaganya itu, memagernya gimana itu. Berarti sekarang semua platform punya Pak, maksudnya ya maksudnya mengikuti juga gitu. Saya punya TikTok, IG punya ya. TikTok sih sebenarnya ya buat memperkenalkan diri aja bahwa saya ini di JG, dan kebetulan ya alhamdulillah orang taunya kalau secara ya tadilah secara di BCI nasional aja taunya Rudy JG ya. Rudy JG, jadi orang yang mau servis, yang beli motor itu ya pasti nanya dulu ke saya. Ya, ada nilai positif. Nah itu ada benefitnya lah gitu. Ya saya sih lebih ke, karena sekarang saya menggeluti bidang penjualan online ya, lebih ke sana sih sebenarnya ya. Pengen punya usaha sendiri di bidang online sebenarnya gitu. Dan ininya nggak berat-berat sebenarnya, makanan-makanan ringan kayak gitu, yang memang yang bukan sudah susah dicari lah gitu ya. Jadi kan sekarang makanannya udah hebat-hebat ya. Nah, kalau kembali lagi ke sana, contoh lah misalkan ciwang, orang belum tentu tahu ciwang itu apa kan, padahal cuman aci sama bawang gitu kan. Aci ya, dibanjur sama atau dilumuri dengan bumbu kacang gitu. Selain jalan online, saya sebenarnya masih punya satu janji yang belum terpenuhi gitu ya. Kalau pertanyaannya itu ya, satu janji yang belum terpenuhi. Nah, jadi janji saya sebenarnya ingin mengumrohkan ibu saya. Enggak muluk-muluk, bukan haji ya. Kalau haji mah mau tahun kapan gitu. Nah, itu satu janji yang memang belum terpenuhi sampai saat ini ya. Like strawberries roll. I know. Ya buat teman-teman sahabat JG ya jangan lupa like, komen ya. Jadi like, komen dan follow serta ya IG-nya JG Motor Group ya. Jadi bukan motor official aja, karena kita punya 29 cabang ya. Dari 29 cabang itu berkembang juga, ada yang perorangan, orang JG ya. Saling follow aja ya. Karena dari situ akan terbentuk nantinya satu komunitas, orang tahu bahwa oh JG ini ya besar itu, orang mau butuh apapun, oh ini orang JG, ini orang JG, nah, seperti itulah gitu ya. Jadi saling follow,
saling like, saling komen itu ya salah satunya kalau saya pendapat saya itu keuntungannya itu orang akan tahu bahwa kita ini ada di mana gitu. Mungkin promosi tentang akun untuk retail si spare partnya Pak ada di mana gitu Pak? E-commerce. Di e-commerce saya sekarang bermain untuk retail spare part itu di Tokopedia, Bukalapak sama Blibli.com ya. Ya itu jangan lupa ya untuk sahabat Jeger, tolong linknya untuk Tokopedia, Bukalapak sama Blibli ini dikasih ke konsumen gitu. Selalu dicantumkan lah di IG, mau di IG pribadi maupun di ya yang grup gitu seperti itu. Oke. Oh boleh dari Mamang Dino kan ada. Bagaimana cara menerbangkan motor fiction di TikTok, Pak? Itu cara menerbangkan motor fiction di TikTok itu perlu keahlian khusus, itu harus privat itu. Harus privat itu, nggak bisa diceritain di sini itu, khusus itu mah. Tanya di TikTok nggak bisa, di realita nggak bisa. Oh nggak bisa itu ya, apalagi dengan kondisi dewasa begini ya. Nah, gede wadah sangu ya. Oke, makasih Pak Rudi. Udah lumayan setengah jam kita tanya jawab tadi. Mungkin next time kita bisa bikin lagi konten lah, di konten khusus mungkin ya, yang ngebahas tentang spare part lah gitu. Bentar kita briefing lagi dan coba bikin lagi konsepnya kayak gimana ya. Makasih ya Pak Rudi. Oke, sami nuhun semuanya. Oke.